Bab 14. Balas dendam tak terlupakan. Deng! Misi baru diterima, balas dendam tanpa ampun. Syarat misi. Temukan orang-orang yang pernah menghina dan menindasmu, dan balaskan semua dendammu. Batas waktu, 3 hari. Hadiah misi, 5.000 pengalaman kultivasi, 5.000 pengalaman teknik bela diri. Wei Yi bahkan belum sempat benar-benar menikmati momen tenangnya setelah kemenangan spektakuler kemarin, namun sistem seolah tak ingin memberinya waktu istirahat. Begitu satu misi selesai, misi baru langsung diumumkan. Namun saat membaca isi misi dan melihat hadiah yang menggiurkan, senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Menarik, pengalaman sebanyak ini tentu saja tidak bisa disia-siakan. Bagi Wei Yi, pengalaman adalah segalanya. Ia adalah sumber utama untuk naik level, memperkuat kemampuan, dan pada akhirnya mengubah nasibnya. Namun, siapa yang paling pantas jadi sasaran pertama dendamnya? Wei Yi memejamkan mata sejenak, pikirannya memutar ulang berbagai kenangan pahit dari masa lalu, wajah-wajah yang pernah menertawakan, menghina, bahkan menginjak harga dirinya. Kemudian ia membuka matanya perlahan. Tatapannya menjadi tajam, seringin pisau di musim salju. Sun Wenzong dan adiknya, Sun Wenyuan. Itulah dua nama yang langsung muncul di benaknya. Mereka bukan hanya pernah menghinanya habis-habisan saat ia masih dianggap sampah tanpa nadi, tapi bahkan ikut menyebarkan rumor busuk dan menyulut Qian Tonghei untuk memaksanya keluar dari akademi. Sekarang, semua utang masa lalu itu akan dia tagih sekaligus. Usai pelajaran guru Hu selesai, Wei Yi hanya mengucapkan sepatah dua patah kata pada Julinger dan Yang Qingqing, lalu menyelinap keluar secara diam-diam. Sun Wenzong memang berada di kampus utara, tapi adiknya, Sun Wenyuan, masih satu area kampus dengan Wei Yi. Sayangnya, keberanian Sun Wenyuan ternyata tidak sebanding dengan kekejamannya dahulu. Begitu melihat pertarungan Wei Yi melawan Qian Tonghei kemarin, dia langsung kabur dari kampus, tak pernah terlihat lagi. Wei Yi menggelengkan kepala saat mendengar kabar itu. Sun Wenyuan tidak ada di kelas juga di asrama. Katanya kemarin langsung pergi ke tempat kakaknya di kampus utara. Kalau kau cari dia, mungkin bisa ke sana. Seorang siswa di kelasnya menjawab cepat tanpa ragu sedikit pun. Jelas sekali, hubungan Sun Wenyuan dengan teman sekelasnya sangat buruk. Tak seorang pun yang sudi menutup-nutupi keberadaannya. Ke tempat kakaknya ya? Wei Yi tersenyum dingin. Bagus. Kalau adiknya kabur, ya kakaknya juga takkan luput. Lagi pula, sumber dari semua penghinaan itu justru datang dari Sun Wenzong. Banyak aksi Sun Wenyuan dulu hanyalah karena dorongan dari kakaknya. Dan sekarang, keduanya akan menerima akibatnya. Saat Wei Yi berbalik meninggalkan gedung itu, wajahnya penuhi aura pembalasan yang tajam. Siswa yang menjawab tadi bergidik ngeri melihat ekspresi itu. Dia membisikkan pada teman di sebelahnya. Sepertinya, saudara Sun akan sial kali ini. Namun temannya justru mengangkat alis, lalu berkata pelan. Jangan remehkan keluarga Sun. Terutama Sun Wenzong, dia murid kelas 3 dan sudah mencapai tingkat ke-10 di tingkat Wutu. Kekuatan dan teknik yang dia latih tidak bisa diremehkan. Tapi komentar itu langsung dibalas dingin oleh orang di sebelah mereka. Lalu, apakah dia lebih kuat dari Wei Yi? Sekejap, ketiganya terdiam. Tak ada yang menjawab. Karena, pertanyaan itu sendiri sudah cukup untuk mematahkan argumen mereka. Bahkan guru seperti Qian Tonghei pun bisa dikalahkan oleh Wei Yi Sun bersaudara. Jangan harap. Sudah saatnya mereka merasakan akibat dari kesombongan mereka selama ini. Ketika Wei Yi tiba di kampus utara, bel berbunyi tanda pelajaran telah usai. Banyak siswa keluar dari kelas dan langsung menyadari kehadiran seseorang yang tidak biasa.
Itu, Wei! Dia ngapain kesini? Dengar-dengar dia kalahin guru Cien kemarin. Bener gak sih? Kalau benar, jangan-jangan sekarang dia datang mau tantang guru lain juga. Kampus jenuh memang tempat untuk para petarung muda. Berduel adalah hal yang lumrah, bahkan dianjurkan oleh akademi selama tak menyebabkan kecacatan serius. Tapi murid menantang guru? Itu hal langka dan sekarang, Wei jadi presiden hidupnya. Para guru di kampus utara ikut merasa waspada saat melihat Wei berjalan mendekat. Mereka tahu betul reputasi anak ini, dan tidak satu pun dari mereka ingin mengalami nasib memalukan seperti Cien Tonghe. Tapi untungnya, Wei hanya melewati mereka, tak menaruh minat sedikit pun. Mereka semua langsung menghembuskan napas lega. Tingkat 3, kelas 9. Wei tahu persis di mana Sun Wenzhong berada. Ia berjalan cepat menuju ruang latihan kelas tersebut. Ketika pintu terbuka, ia melihat beberapa siswa masih belum pulang, termasuk target utamanya Sun Wenzhong. Sun Wenzhong sedang bercanda dan tertawa dengan beberapa teman laki-laki saat tiba-tiba. Wei! Salah satu siswa melihat sosok yang berdiri di ambang pintu dan langsung berseru kaget. Sun Wenzhong pun menoleh cepat dan begitu matanya menangkap sosok Wei, senyum di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi gelap dan penuh kewaspadaan. Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dingin. Wei hanya tersenyum menyeringai. Menurutmu, untuk apa aku datang? Nada bicaranya datar, tapi mengandung tekanan yang membuat orang lain nyaris tak bisa bernapas. Sun Wenzhong bisa merasakan bahaya yang mengendap di balik senyum itu. Ia memang sudah mendengar kabar duel Wei melawan Cien Tonghe, bahkan adiknya sendiri telah melaporkannya langsung. Namun saat itu dia hanya menganggap remeh, merasa bahwa bagaimanapun juga, Wei hanyalah murid tingkat 2. Namun sekarang, ketika sosok itu benar-benar muncul di hadapannya, ia mulai merasa tidak nyaman. Hei! Ini wilayah kampus utara, kelas 39. Bukan tempat main buat murid dari kampus timur sepertimu. Seru salah satu siswa lain, mencoba membelah Sun Wenzhong. Iya, jangan pikir karena kemarin kamu sempat terkenal sedikit, sekarang kamu bisa bersikap semaunya. Kalau masih ingin selamat, cepat pergi sebelum terlambat. Ancaman-ancaman mulai terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Namun Wei hanya melangkah perlahan ke depan. Dengan senyum dingin tak berubah sedikit pun. Mata tajamnya menatap langsung ke arah Sun Wenzhong. Dan saat itu pula, suasana ruang latihan mulai berubah. Udara menjadi lebih berat. Detak jantung mereka semakin cepat. Dan satu kenyataan tak terucap menggantung di udara. Hari ini, darah akan dibayar dengan darah. Wei hanya melirik sekilas dua siswa yang barusan membentaknya satu pandangan ringan, seolah mereka tak layak untuk dijawab. Ia bahkan tak berniat memberi mereka waktu lebih dari sepersekian detik. Tatapannya langsung kembali tertuju pada target utamanya. Sun Wenzhong, katanya datar, namun tajam bagai pisau. Katakan, mau kita selesaikan ini di luar, di atas arena pertarungan terbuka? Atau cukup di sini saja, sekarang juga? Pilih salah satu. Karena hari ini, kau pasti akan membayar semuanya. Saat mengucapkannya, Wei menyeringai, deretan giginya tampak seputih salju. Namun di balik senyum itu, tak ada sedikit pun kehangatan, hanya kebekuan mematikan. Sun Wenzhong tampak pucat, wajahnya menegang. Dulu, ia selalu menjadi pihak yang mengintimidasi, yang merendahkan orang lain, yang menikmati kekuasaannya dalam menginjak orang-orang lemah. Dan kini, orang yang dulunya ia anggap sampah berdiri di hadapannya dengan keberanian dan kekuatan yang menggetarkan. Wei, jangan terlalu keterlaluan. Geramnya, matanya menyipit, rahangnya mengeras karena menahan amarah dan ketakutan.
Wei Yi hanya terkekeh pelan. Keterlaluan? Aku? Bahkan kalau aku membalas semua perlakuanmu 10 kali lipat, itu pun belum cukup menutupi apa yang pernah kau lakukan. Tatapannya menusuk tajam, suaranya berubah dingin bak es musim dingin. Jangan berpura-pura suci. Kau tahu sendiri siapa yang mempengaruhi Qian Tonghei untuk menyingkirkanku. Sekarang semua utang itu akan kubuat lunas dengan bunga. Kau punya dua pilihan, Sun Wenzhong. Keluar dan dipermalukan di Irina, atau tetap di sini, dan kubuat kau keluar dalam keadaan tak bisa berdiri. Tidak ada pilihan ketiga. Suasana mendadak membeku. Para siswa yang berada di ruangan itu langsung saling pandang, tegang dan tak percaya. Tak ada yang menyangka Wei Yi akan datang dengan begitu belak-belakan, tanpa ampun sedikit pun. Sun Wenzhong memandang sekeliling, lalu secara halus memberi isyarat dengan mata pada teman-teman dekatnya. Seketika itu juga, beberapa siswa di sekitarnya mulai bergerak perlahan. Lalu, "Keparat, habisi dia! Hajar!" Dengan teriakan penuh amarah, Sun Wenzhong dan 6 orang lainnya langsung menerjang ke arah Wei Yi. 2 dari mereka bahkan mengambil bangku kayu dan menghantamkannya dengan kekuatan penuh ke arah kepala Wei Yi. Sementara 4 lainnya menyebar mengelilingi, berusaha menutup semua arah pelarian. Langkah mereka cepat dan terlatih, seperti sekelompok pemburu yang mengincar mangsanya. Aura pembunuh menyelimuti ruang latihan. Namun Wei Yi hanya mendengus dingin. Tidak melihat peti mati, tidak percaya kematian, ya? Dalam sekejap, dia melompat tinggi 2 kakinya menghantam kedua bangku kayu dengan presisi dan kekuatan luar biasa. KRK. Suara kayu pecah menggema keras, serpihan bangku beterbangan ke segala arah. Tubuhnya mendarat ringan, dan pada saat yang sama, energi dari Xia Xinjing mulai berputar deras di dalam dantiannya. WUSHH. Aura kuat khas dari seorang wushi prajurit sejati meledak dari tubuh Wei Yi. Seluruh ruang latihan langsung terasa seperti ditimpa batu besar. Orang-orang di dalamnya merasakan tubuh mereka seakan dihimpit oleh kekuatan tak terlihat, napas menjadi berat, langkah jadi lambat, dan wajah mereka langsung berubah tegang. Bersama-sama! Walau dia seorang wushi, dia tak akan sanggup menghadapi kita semua sekaligus. Sun Wenzhong meraung dengan marah, mencoba membakar semangat teman-temannya. Dan tanpa ragu, ia maju pertama kali, meninju ke arah dada Wei Yi dengan kekuatan penuh. Tinju itu deras dan kuat, disertai teknik pukulan tingkat menengah yang jelas-jelas sudah lama ia latih. Namun bagi Wei Yi, itu tak lebih dari serangan anak-anak. Balas dendam yang mengguncang. Baik,